Deutschen Soldaten. Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Intinya teruslah jangan semangat dan tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul Fury yang dirilis pada tahun 2014. Tanpa spoiler banyak-banyak, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya lur. Kita langsung saja gas pada intinya. Ilah. Di awal film, kita diperlihatkan dengan area medan perang yang begitu sangat mengerikan, di mana ada sebuah tank bernama Fury yang awalnya terdiri dari 5 awak, kini hanya menyisakan 4 awak saja karena satu anggota telah tewas. Awak tank itu dipimpin oleh seseorang bernama Sersan Don Collier, serta prajurit lainnya yakni Grady, Gordo, dan Boyd. Selain dalam raut muka kesedihan karena sedang berduka, mereka juga dibuat frustrasi karena tank mereka sedang rusak dan mereka terjebak di tengah medan peperangan. Rain's coming. Good. Gordo. Crank her up. Fuckers! Setelah tank berhasil diperbaiki, akhirnya mereka berempat itu pun bisa kembali ke kamp tentara dengan membawa satu jasad temannya yang telah tewas itu. Grab his arm. Here you go. Setibanya di camp, mereka berempat itu pun langsung beristirahat, seperti mengisi tenaga maupun mengisi perbekalan dan amunisi yang ada di dalam tank. Grady, restock ammo and rations. Gordo. Tak lama kemudian, datanglah prajurit junior bermuka polos yang menghampiri Sersan Don. Ya, ini dia orangnya. Ia bernama Norman. Di situ Norman mengatakan jika dirinya diperintahkan untuk bergabung bersama kru tank Fury yang dipimpin oleh Sersan Don untuk menggantikan peran dan tugas kru yang telah tewas sebelumnya. Namun Sersan Don yang pikirannya masih kacau itu pun tampak tak yakin kepada Norman karena Norman masih terlalu dini untuk ikut berperang. Masih 8 minggu menjadi prajurit tentara, itu pun sebagai petugas juru ketik saja. All around us, kid, because it's Germany. We're surrounded by crowds. I don't smoke. You're a bastard. Me inside of a tank. I'm a clerk typist. Setelah bergabung bersama senior kru Fury dan sedikit mendapatkan ospek dari mereka, Norman akhirnya diterima untuk bergabung menjadi bagian tim Fury. Norman diperkenankan masuk ke dalam tank Fury untuk menaruh barang bawaannya sekalian untuk mengenali isi tank tersebut. Ia tampak begitu syok ketika melihat ada potongan daging mayat manusia di dalam tank serta ketika melihat para mayat tentara yang diangkut dengan truk. Karena sebelumnya Norman tak pernah menjadi seorang prajurit tentara dan hanya menjadi seorang pemuda yang taat dengan agamanya. Why isn't he sleeping? G2 wants a prisoner to quit. Come on, Grady. He's an SS. You kill every last one you can, the real asshole. Karena kompi yang bersama tank Fury sebelumnya sudah habis karena berperang, kini kru tank Fury telah bergabung dengan tim yang baru. Yang pasti mereka juga langsung mendapatkan misi baru. Misi tersebut yakni mengambil alih salah satu kota di Jerman dan akan menemui kompi lain yang sudah menunggunya di sana. First platoon, mount up, move out. Mereka pun mulai berangkat memasuki daerah negara Jerman dengan formasi 5 tank yang dipimpin oleh Sersan Don. Tugas pertama Norman kali ini yaitu memperhatikan gerombolan warga sipil Jerman. Jika ada musuh yang menyelinap, ia harus segera menembaknya. Cast an eyeball on. Setelah beberapa saat konvoi berjalan, tiba-tiba Norman melihat pergerakan salah satu tentara Nazi Jerman dari dalam hutan yang mendekat ke konvoi mereka. Ia pun tampak begitu gugup dan ragu ingin menembaknya. Hingga tiba-tiba... tank di barisan pertama itu pun musnah. Norman begitu syok melihat prajurit lain yang tewas mengenaskan di depan matanya.
Sedangkan Sir Sandon memeriksa jasad tentara Jerman yang menyerangnya tadi. Begitu mengejutkannya, ternyata mereka masih anak-anak di bawah umur yang dipaksa berperang. Pasca kejadian barusan, tentu Sir Sandon merasa sangat marah kepada Norman. Akibat kesalahannya, mereka harus kehilangan satu tank bersama krunya. You chop him off, Sergeant! Rombongan konvoi keempat tank itu pun akhirnya tiba di salah satu kamp tentara yang ada di salah satu kota. Di situ Sir Sandon langsung menemui Kapten Wagoner untuk menerima misi yang baru. Misi yang diperintahkan Kapten Wagoner kepada pasukan yang dipimpin oleh Sir Sandon yakni adalah untuk menyelamatkan pasukan peleton Kapten Wagoner yang terjebak di sebuah lapangan, sekaligus menghancurkan senjata anti-tank milik musuh. Setelah beres, mereka diperintahkan untuk menuju ke kota dan bertemu dengan Kapten Wagoner kembali. You just paced them hard for me. Sir Sandon langsung menginfokan misi itu kepada pasukannya dan menginstruksikan kepada mereka agar bersiap-siap. Mount up, mount up! Dan mereka pun berangkat ke medan pertempuran. Setelah mendekat di area lapangan yang menjadi target mereka, Sir Sandon memerintahkan para prajurit untuk segera turun dari tank dan berbaris di belakangnya. Lalu mereka pun berbelok masuk ke area lapangan. Guys, keep an eyeball on that high ground. Dari kejauhan, tentara Jerman yang sudah menunggunya itu pun tentu sudah memantau kedatangan pasukan tentara sekutu. Pasukan Sir Sandon mulai merescue prajurit lainnya yang terjebak di tengah lapangan. Namun tiba-tiba serangan datang secara bertubi-tubi. Keempat tank itu pun dihujani tembakan dari segala arah. Pertempuran pun terjadi. Di sini Sir Sandon benar-benar dibuat sibuk karena mengarahkan pasukannya untuk menghancurkan senjata anti-tank itu yang posisinya tersembunyi. Semua pepohonan yang ada di hadapan mereka itu pun ditembaki secara membabi buta. Mereka terus merangsek ke depan, menghancurkan semua senjata anti-tank milik tentara Nazi Jerman dan membunuh semua prajuritnya. Sementara itu, Norman lagi-lagi masih terlihat gugup ketika memegang senjata dan harus membunuh para musuhnya. Bahkan, ia pun merasa ingin menyerah dan tak kuat ketika melihat mayat-mayat yang berserakan. Ia tak terbiasa untuk membunuh. Akhirnya, peleton yang dipimpin oleh Sir Sandon berhasil menguasai lapangan dan menghabisi semua tentara Jerman. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan satu prajurit tentara Nazi yang masih hidup dan mereka berniat untuk menyiksanya. Akan tetapi, Sir Sandon yang melihatnya, ia langsung memanggil Norman agar Norman sendirilah yang membunuh satu sisa tentara Jerman itu dengan sebuah pistol, sekaligus melatih Norman agar mentalnya kuat untuk membunuh musuhnya. Namun di sini Norman menolaknya, bahkan ia memilih agar dibunuh oleh Sir Sandon sendiri daripada harus membunuh tentara itu. Akan tetapi Sir Sandon tetap memaksanya untuk membunuh tentara itu. Do it, Norman. Setelah beristirahat selama 15 menit, pasukan Sir Sandon kembali berangkat untuk menuju ke area kota. Saat melintasi jalan menuju ke kota, begitu banyaknya mayat-mayat yang telah tergeletak. Bahkan tak sedikit pula mayat warga sipil yang digantung, dikarenakan warga sipil ini telah menolak perintah untuk ikut berperang bersama Nazi. Split up here, 1413, take left. Setibanya di kota, Sir Sandon menanyakan lokasi persembunyian tentara Jerman kepada warga sipil di sana. Akan tetapi, tiba-tiba serangan datang secara tak terduga. Setelah menghancurkan titik serangan yang ada di kota itu, tiba-tiba salah satu warga sipil keluar dengan mengibarkan kain putih yang berarti tanda menyerah. Ketika para tentara Jerman keluar, ternyata beberapa dari mereka terdiri dari sekumpulan anak-anak, entah itu pria ataupun wanita yang dipaksa untuk berperang.
Ketika para prajurit sedang bersantai, tiba-tiba Sersandon melihat ada salah satu warga sipil Jerman yang mengintip dari rumahnya yang ada di lantai atas. Lalu ia pun menghampirinya sekaligus mengajak Norman untuk memeriksa ke dalam rumah itu. Ketika dicek, ternyata tinggallah seorang wanita, Bibi, yang mengatakan jika ia tinggal sendirian. Namun ketika dicek lebih dalam, ternyata Sersandon menemukan ada satu wanita lain yang bersembunyi. Ia adalah sepupu dari Bibi itu yang bernama Emma. Bibi itu bersama Emma terlihat sangat ketakutan ketika kedatangan Sersandon dan Norman di rumahnya. Namun ternyata di situ Sersandon tak ada niatan sedikit pun untuk menyakiti mereka berdua. Yang ada malahan Sersandon memberinya beberapa butir telur kepada mereka untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Norman yang gabut itu pun kemudian memainkan piano milik Emma. Emma yang terkejut melihat Norman memainkan pianonya itu pun menghampirinya dan ikut bernyanyi. Namun tiba-tiba entah apa maksudnya, Sersandon kemudian memerintahkan Norman agar membawa Emma ke kamarnya untuk menidurinya. Ya, esek-esek maksudnya. Benih-benih cinta mulai muncul di antara Norman dan Emma. You can tell a lot about a person. Di saat sedang bersantai dan hendak makan bersama-sama, tiba-tiba kru lainnya seperti Gordo, Grady, dan Boyd mendobrak masuk ke dalam rumah Emma. Di situ mereka terlihat begitu anarkis dan merasa iri dengan perlakuan yang dilakukan sersanya kepada Norman. Suasana menjadi berubah tegang kembali. Acara ramah tamah makan-makan yang awalnya manis itu pun menjadi terasa pahit. There you go. Oops. Dengan sengaja mereka bertiga itu membicarakan tentang kematian kru Fury yang sebelumnya telah tewas, yang tewas karena kesalahan dari Sersandon. Tentu hal itu memicu amarah seorang Sersandon. I'm just drunk, I'm sorry. Tak lama kemudian, Sersandon dan pasukannya kembali mendapatkan misi baru dari Kapten Wagoner. Mereka pun langsung cabut dari rumah Emma. Misi mereka yang baru kali ini adalah untuk mengamankan sebuah persimpangan jalan di sebuah desa, yang mana untuk melindungi perjalanan suplai tentara lainnya yang menuju ke kota Berlin agar tak dibegal oleh tentara Jerman. They're gonna smash into the supply train. Di saat mereka sedang mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk berangkat bertugas, tiba-tiba serangan udara datang menghantam mereka. Suasana menjadi kacau. Untungnya pasukan Sersandon tak ada yang tewas menjadi korbannya. Akan tetapi begitu terkejutnya Norman ketika melihat rumah Emma yang sudah hancur lebur. Dan benar saja, ketika Norman cek, terlihat jika Emma telah tewas akibat terkena serangan udara yang menimpa rumahnya. Walah lur mesakne tenan, padahal sek tas wae mangku purel. Peleton yang dipimpin oleh Sersandon itu pun akhirnya berangkat untuk menjalankan tugasnya. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan di sebuah lapangan terbuka, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan yang membuat tank di barisan paling belakang hancur lebur. Situasi berubah menjadi kepanikan. Ternyata yang menyerang mereka adalah sama-sama sebuah tank. Sersandon memerintahkan tank lainnya untuk mundur sambil menembak ke arah tank musuh. Akan tetapi tank musuh kali ini ternyata lebih kuat. Meskipun hanya satu saja, tetapi mereka sangat kuat dan tak mempan akan tembakan dari tank milik Sersandon. Bahkan dengan mudah, dengan satu tembakan saja, tank musuh mampu menghancurkan satu tank milik pasukan Sersandon. Dan kini hanya menyisakan 2 tank saja yang Sersandon miliki. Akan tetapi yang terjadi kemudian, Sersandon memerintahkan Gordo yang sebagai driver untuk bergerak cepat menghampiri tank musuh dan memposisikannya di belakang. Karena hanya dari belakanglah kelemahan tank musuh itu agar dapat diserang dan dihancurkan. Setelah berhasil memposisikan di belakang tank musuh, akhirnya tank Fury itu pun mampu melumpuhkannya. Vitals, steady! Now! Forward!
Aksi Norman yang mampu menembak mati kapten musuh itu pun akhirnya mendapatkan pujian dari rekan-rekan lainnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke suatu persimpangan jalan yang menjadi titik target mereka. Namun di saat akan mau sampai ke lokasi, tiba-tiba ya, tank mereka rusak di bagian roda dan tak bisa berjalan kembali. Di saat Boyd dan Gordo sambil memperbaiki tank Fury, di situ Sersan Don memerintahkan Grady dan Norman untuk memeriksa bangunan yang ada di sebelah mereka. Ketika dicek, ternyata bangunan itu hanyalah bekas rumah darurat medis yang tentara Jerman gunakan dan terdapat pula jasad para tentara yang sudah tewas. Anything? No, nothing. It's an aid station. Lalu Sersan Don memerintahkan Norman untuk pergi ke puncak bukit dan bersembunyi di bawah pohon sebagai pengawas agar bisa memantau dan mengabarkan jika mereka kedatangan tamu tak diundang alias musuh. Sesampainya di lokasi, ketika baru saja beristirahat, Norman mendengar suara hentakan kaki yang bisa dibilang jumlahnya cukup banyak, sekitar ratusan sedang mendekat ke arahnya. Ketika diintip, ternyata itu adalah satu peloton pasukan tentara Nazi Jerman yang sedang menuju ke persimpangan jalan di mana tempat tank Fury sedang diperbaiki. Ia pun langsung kembali dengan terbirit-birit dan melaporkan info tersebut ke Sersan Don. They're coming right now. Who's coming? The Germans, maybe 300 of them. They got vehicles too. Setelah mendapatkan info dari Norman, di situ Grady, Gordo, dan Boyd begitu tampak takut dan mengajak Sersan Don agar segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi di sini Sersan Don enggan pergi. Ia tetap akan patuh dengan misinya, yakni mempertahankan persimpangan jalan ini, dan ia akan bertahan untuk melawan tentara Jerman bersama tank Fury karena ia menganggap bahwa tank Fury ibarat sudah menjadi rumahnya sendiri. Yang akhirnya satu persatu anak buahnya itu pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan tetap stay di dalam tank untuk melawan pasukan musuh. What is your plan? Boogie. Sersan Don mulai menjalankan rencananya dengan membakar sebagian depan tank agar terlihat seperti rusak. Dan juga mereka telah mempersiapkan semua amunisi yang tersisa di dalam tank itu untuk persiapan menyerang. Kini mereka menikmati sebotol bir dan udut dulu sebelum melakukan pertempuran antara hidup dan mati. Might as well get a little tight. Won't be around for the hangover. Di saat hari sudah mulai gelap, tak lama kemudian, dari kejauhan, Norman melihat jika musuh sudah mulai terlihat. Kru tank Fury pun mulai bersiaga. Di saat tentara Jerman sudah mengkerubungi tank Fury, mereka memeriksa keadaan di dalam tank itu. Dan yang terjadi adalah... Fucking Nazi. Gunner, watch that left. Ya, peperangan pun terjadi. Sersan Don dan anak buahnya menyerang musuh secara membabi buta dengan amunisi yang tersisa. The fucking ground. Namun roda itu berputar. Karena terlalu barbar untuk menyerang, amunisi yang mereka miliki kini sudah mulai menipis dan harus mengambil cadangan yang ada di luar tank. Sementara itu, kapten tentara Nazi Jerman yang mengetahui jika pasukan Sersan Don mulai kehabisan amunisi, ia pun memerintahkan prajuritnya untuk menyerang balik dengan senjata yang mematikan. Ist das verstanden? Das ist unser Land! Dan ya, sebuah roket ditembakkan ke tank Fury dan menembus ke dalam tank, yang mengakibatkan Grady menjadi tewas akibat terkena luka bakar. Di sini amunisi mereka benar-benar habis. Senjata terakhir yang mereka miliki kini hanyalah senjata Thompson dan meriam 50 yang ada di atas tank. Tentara Jerman semakin ganas untuk menyerang karena jumlah mereka yang lebih banyak, hingga yang terjadi kemudian. Tiga yang tersisa, Norman, Sersan Don, dan Boyd. Mereka bertahan dengan sisa-sisa amunisi dan tenaga yang mereka miliki. Akan tetapi...
Sandon juga harus tertembak oleh sniper yang tak terlihat karena kondisi di malam hari. Oh, fuck. I want to surrender. Please don't. And it'll kill you real bad. Di akhir-akhir nafasnya, di situ Sandon memerintahkan Norman untuk kabur melarikan diri melalui lubang palka yang ada di bawah tank. Norman berhasil lolos dari maut. Di saat ada tentara Jerman yang memeriksa kolong tank Fury, sebenarnya ia tahu ada Norman di situ yang masih hidup, namun ia memilih pergi dan tak membunuhnya. Keesokan harinya, Norman berhasil dievakuasi oleh peleton lain yang membawa tim medis. Hanya Norman lah yang berhasil selamat dari tank Fury di malam neraka kala itu. Salah satu prajurit junior juru ketik yang sangat polos. Dan film pun selesai. Oke teman-teman sekalian, jadi itu tadi merupakan alur film Fury yang mengisahkan betapa mengerikannya kondisi Perang Dunia II dari dalam tank tempur. Dan begitu saja, terima kasih yang sudah menonton video ini. Pokoknya jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian ya lur. Sampai jumpa di video berikutnya.